Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ranjang bangun mesin pemasak dan pengaduk bumbu soto dengan kapasitas 20 kilo per proses. Perkenalkan, nama saya Maya Fitria Stuti dengan NIM 202054016. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang di sini merupakan permasalahan apa yang menjadi latar belakang dan pembuatan mesin tersebut. Kemudian yang kedua ada kajian pustaka. Kajian pustaka di sini berisi daftar dasar-dasar teori atau sumber teori yang digunakan dalam proses pembuatan mesin tersebut. Kemudian yang ketiga ada metodologi. Metodologi di sini berisi cara atau metode yang digunakan dalam pembuatan mesin. Kemudian yang keempat ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan di sini berisi waktu dalam setiap proses pembuatan mesin, baik dari perencanaan sampai pembuatan maupun laporan akhirnya. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka di sini adalah daftar buku atau jurnal yang menjadi rujukan dalam pembuatan mesin tersebut. Kita mulai dengan latar belakang. Latar belakang di sini, bumbu soto merupakan perpaduan dari berbagai tanaman rempah-rempah yang dicampurkan menjadi satu, kemudian dimasak hingga matang. Untuk latar belakang yang pertama, ada tenaga. Tenaga di sini dalam proses manual membutuhkan tenaga yang banyak, karena dalam satu kali pemasakan bisa sampai dengan 5 jam. Kemudian yang kedua ada waktu. Waktu yang dibutuhkan dalam proses memasak manual cukup lama, yaitu 5 jam. Kemudian yang ketiga ada gerakan yang konstan. Dalam proses pemasakan dibutuhkan gerakan yang konstan agar bumbu tidak menggumpal. Setelah itu kita lanjut ke kajian pustaka. Kajian pustaka di sini ada beberapa perhitungan. Pertama kita akan menghitung perhitungan sabuk V. Dalam perhitungan sabuk V ada perhitungan daya rencana atau PD, kemudian ada kecepatan sabuk, kemudian ada sudut kontak. Setelah itu kita akan menghitung perhitungan poros. Untuk perhitungan poros ada daya rencana, momen rencana, gaya tarik feedback pada pembebanan poros, kemudian ada tegangan geser, tegangan yang diizinkan, kemudian barulah kita menentukan diameter poros. Selain itu, kita juga menghitung daya yang diperlukan untuk motor listrik serta kecepatan putarannya. Kita lanjut ke metodologi yang digunakan dalam pembuatan mesin. Yang pertama ada studi literatur. Studi literatur di sini metode yang digunakan untuk memperoleh materi ataupun referensi yang berkaitan dengan topik. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, ada perancangan. Perancangan di sini merencanakan bentuk dan ukuran mesin, kemudian kita menyiapkan alat serta bahan yang akan digunakan dalam pembuatan mesin tersebut. Setelah itu ada pembuatan alat. Pembuatan alat di sini adalah untuk merancang bentuk, memilih bahan, kemudian melakukan pengukuran terhadap bahan-bahan yang digunakan, kemudian melakukan perakitan sesuai bentuk dengan desain yang telah ditentukan, sesuai dengan desain perancangan di awal tadi. Setelah itu kita akan melakukan pengujian. Pengujian di sini bertujuan untuk mengetahui proses kerja dan keberhasilan pembuatan alat secara fungsional maupun secara rasional. Setelah itu ada penulisan laporan akhir. Dalam penulisan laporan akhir ini berdasarkan program kerja yang telah dilakukan. Kemudian ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan di sini pada bulan Maret, minggu pertama dan kedua, kita akan membuat desain. Setelah membuat desain selesai, kita lanjutkan dengan survei material dan perhitungan material dengan estimasi waktu sekitar 3 minggu. Kemudian kita akan memotong material sesuai dengan desain. Untuk pemotongan material ini, estimasi waktunya sekitar 1 minggu. Setelah itu ada proses pembuatan mesin. Proses pembuatan mesin sendiri mempunyai estimasi waktu sekitar 5 minggu atau 1 bulan lebih 1 minggu. Kemudian ada proses uji coba mesin, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan laporan akhirnya. Berikut adalah daftar pustaka atau daftar buku atau jurnal yang menjadi rujukan dalam pembuatan mesin tersebut.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.